bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Miss Yuli akan melanjutkan pembahasan materi. Sebelumnya, dalam pembelajaran minggu lalu, Miss Yuli sudah menjelaskan materi mengenai ancaman online. Nah, kali ini Miss Yuli akan menjelaskan materi mengenai berita bohong atau sering dikenal dengan hoax. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, langsung saja Miss jelaskan mengenai berita bohong. Nah, apakah anak-anak mengetahui apa itu berita bohong atau hoax? Ataukah anak-anak pernah memperoleh lembaran informasi berupa teks, gambar, link berita, atau lainnya? Nah, jika pernah, apakah anak-anak memeriksa kebenaran informasi tersebut? Atau sebelum membagikan kepada teman-teman anak-anak sebaiknya menahan diri dan memeriksa kembali kebenaran berita tersebut. Hal itu karena bisa saja informasi yang diberikan berisi berita bohong. Nah, berita bohong atau dikenal dengan istilah hoax banyak disebarkan melalui media online. Ada berbagai alasan mengapa seseorang membuat dan menyebar hoax, antara lain: 1. Merusak nama baik orang. 2. Mencari ketenaran. 3. Ingin memecah persatuan. 4. Mencari keuntungan. Dan yang kelima yaitu menghasilkan pendapatan dari iklan. Jenis berita hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat adalah terkait isu-isu politik dan SARA, suku, ras, agama, dan antar golongan. Hoax sangat berbahaya karena dapat merugikan bagi pihak korban yang difitnah. Hoax dapat merusak cara berpikir setiap orang. Hoax dirancang sedemikian rupa untuk menjadikan sebuah kebohongan menjadi kebenaran. Langkah-langkah untuk memastikan sebuah informasi dikategorikan asli atau hoax antara lain. 1. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari sebuah situs, cermatilah alamat URL situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya perlu diragukan kebenarannya. Yang kedua yaitu periksa fakta. Perhatikan sumber dan penulis berita. Perhatikan juga apakah berita dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita yang cenderung memiliki sifat subjektif. Kemudian yang ketiga, mencari sumber lain dan membandingkannya. Berita hoax sering menggunakan judul yang provokatif dan memancing emosi pembaca. Isinya pun dapat diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai keinginan si penulis berita. Jika memenuhi hal seperti itu, sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs berita resmi, kemudian membandingkan isinya. Dengan demikian, sebagai pembaca dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Kemudian yang keempat itu cek keaslian foto. Berita hoax sering mengandung gambar atau foto yang dimanipulasi. Terkadang foto itu asli tetapi diambil di luar isi berita. Anak-anak dapat menggunakan bantuan Google Server Image Search untuk memeriksa kebenarannya. Google Reverse Image memungkinkan untuk melakukan pencarian di Google dengan gambar. Kemudian yang kelima itu bertanya pada orang tua atau guru. Anak-anak dapat menanyakan kebenaran suatu informasi kepada orang tua atau guru.
Mintalah penjelasan dan pendapatnya mengenai informasi tersebut. Klarifikasi informasi penting dilakukan agar anak-anak tidak larut dalam informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, untuk tugas, anak-anak bisa membuat clipping tentang berita bohong atau hoax. Langkah-langkah, carilah berita pada media sosial seperti internet atau media cetak seperti koran, majalah. Kemudian, tempellah berita yang telah didapat pada buku gambar. Yang ketiga, buatlah clipping semenarik mungkin dan jangan lupa lengkapi dengan nama, nomor absen, dan kelas. Selamat mengerjakan. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah Miss Yuli jelaskan. Dan pesan Miss Yuli agar anak-anak selalu berhati-hati dalam bermedia sosial, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.